As-suhbah ma'allah itu bi husnil adab wa dawamil haibah. Kita suhbah dengan Allah itu dengan Adab. iya, haibah bi husnil adab, dengan sebaik-baik adab dan melanggengkan kita haibah dengan Allah, gemetar di hadapan Allah. Wasuhbah ma'ar rasul itu attiba'u bisunnatihi waluzumi dhuhiril ilmi. Jangan pengen derek kanjeng Nabi pakai ilmu bu. Nek selawatan kurangi. Nek mau tangan tok ini ya betul apa-apa iki. Tapi ini sampai joget-joget boten lah nek selawatan iki. Keranten saat itu jenengan tuh disampaikan ke Rasulullah. Nabi kenal jenengan bu. Jadi uang yang sering baca sholawat namanya dikenal oleh Nabi Muhammad. Nama orangnya plus bapak jenengan. Hada fulan bin fulan qad shalla alaika. Ini loh Rasulullah, ada orang bapaknya ini saat ini baca sholawat kepadamu. Shallu ala Nabi Muhammad. Supaya tambah mantap bu, apakah boleh kita itu baca sholawat ke Rasulullah? Kemudian berapa kali banyaknya, terus apa fadilahnya? Ini tak bacakan kitab bu ya, tak bacakan kitab biar jenengan sempurna dapat sholawat dengan beliau Gus Aldi, diiringi dengan sautul fatah, dapat ilmu juga. Nah inilah majelis sempurna. Hadal majelis hilakul dzikr. Ini majelis itu majelis halaqah dzikir. Nabi dawuh seperti ini, idza marratum bi riyadil jannati farta'u. Ketika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka merumputlah, maka berkumpullah. Bahasa merumput itu ibarat sapi, kambing, ketika ketemu rumput yang hijau dia akan merumput bu, makan tenang. Itu bahasa farta'u. Ketika ketemu majelis hadiri bu, tenang, hadiri. Kemudian qalu, sahabat bertanya, wa mariyatul jannati ya Rasulullah. Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Qala, Nabi menjawab, hilakul dzikri, majelis di iya. Fa inna lillahi sayyaratin minal malaikah. Sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat bu. Tugasnya apa? Sayyarat, mubeng-mubeng, terbang. Yatlubuna hilakal dzikri. Mereka malaikat itu mencari majelis zikir yang dalamnya sholawat, ngaji dan lain-lain. Fa'idha atau alaihim, ketika malaikat menemukan itu, hafu bihim, malaikat akan nguberin jenengan bu. Jadi di atas kita sekarang banyak malah malaikat. Hak ini dari Rasulullah, nggak mungkin bohong. Jadi saat ini banyak malaikat, bukan malaria, malaikat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam kitab Mafahim Yajibu Antus Sohah, ini ada keterangan bu, apakah boleh toh kita itu cari syafaat? Kok jadi minhum golongan sebelah itu syirik gak boleh, syirik gak boleh. Nah ini tak bacakan bu, hadis dan asal yang sahih. Waqad thabata anna ba'da sahabati sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah ada ketetapan sesungguhnya sebagian sahabat Nabi itu meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ata, minta syafaat. Walam yakul sallallahu alaihi wasallam, ketika sahabat itu minta syafaat, Nabi tidak pernah melarang, tidak pernah berkata anna talabaka syafa'ata mini syirkun, kamu semua ketika minta syafaat kepadaku itu adalah syirik. Fatlubaha minallah wa la tusyrik bi rabbika ahada. Nabi enggak pernah ngomong enggak usah cari syafaat kepadaku, langsung minta sama Allah itu syirik. Enggak pernah bu, enggak pernah. Buktinya apa? Hada Anas, kata Syed Muhammad tuh. Ada cerita sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik, seorang sahabat yang lama ikut di dalam kajian Nabi. Dari umur 10 tahun udah ikut Rasulullah. Makanya dipanggil spesial itu kalau Nabi bersabda itu, ya bunayya, wahai anakku, karena dianggap anak sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas ini pernah berkata bu, ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, isfa'li yaumal qiyamah, syafaati saya wahai Rasulullah kelak di hari kiamat. Fayaqulu, kemudian Nabi menjawab lahu kepada sahabat Anas, ana fa'ilun insyaallah, aku akan memberi syafaat kalau Allah menghendaki. Ini yang minta sahabat Anas. Nah kita bu, kalau sholawatan itu kan harapannya minta syafaat kepada Nabi Muhammad. Itu pasti dikasih bu kelak di hari kiamat. Yang penting pakai adab dan pakai ilmu.
Sholawatan iya, ngaji iya, sholatnya iya. Jangan sampai sholawatan kok orang sholat bu, itu seperti pakai sabun nggak pakai celana. Apa namanya? Kubal kabel. Ya, pen mah. Pakai sabun nggak pakai celana. Pen itu setengah majnun. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Jadi sahabat Anas tentang syafaat dari Rasulullah tidak dilarang oleh Nabi Muhammad. Jadi dengan boleh, silakan. Makanya di sholawat itu ada isfa'lana itu yang khusyuk, yang ada hubungan dengan Allah. Apapun, diantaranya lihat Gus Aldi, ganteng merek, ya Allah, manisi, ya Allah, itu kan maksiat. Nah, nanti dengan melakukan ini, dosa itu tidak ditulis malaikat, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Lanjutan hadisnya, ma min muslimin ya'malu dzamban illa waqafa al-malku talaba fa'atin. Tidak ada dari seorang muslim yang dia berbuat maksiat yang ada hubungan dengan Allah. Lihat wong ganteng, scroll TikTok, dulu wong ganteng-ganteng, dulu wong ayu-ayu. Kecuali malaikat itu akan menunggu orang itu selama 3 jam. Berapa? 3 jam. 3 jam. Salatan sa'atin, itu 3 jam. Fa in istaghfara min dzambihi. Ketika orang itu segera beristighfar dari dosanya itu, diistighfari, astaghfirullahaladzim atau astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kula khilaf ya Allah, lihat Gus Abi sing ganteng Gusti, kula khilaf. Kenapa harus menggelengi Gus Abi ya Allah, kula khilaf. Dengan istighfari dalam waktu 3 jam itu lam yaktubu. Dosa itu tidak akan ditulis oleh malaikat. Mobil itu ijazah. Walam yu'adzibuhu Allahu yaumal qiyamah, dan tidak akan diazab Allah pada di hari kiamat. Ini saya pikir cocok untuk kita di Taiwan, Bu. Oke, masuk kan? Masuk. Yang laki-laki pulang mes buka, langsung lihat you can see my kele kan? Banyak, masya Allah. Terus Taiwan tuh kayak gitu terus. Iya, makanya betah. Allah. Tapi ada resep yang penting dengan nggak menyengaja terus meremehkan, jangan. Kalau berkhilaf dulu TikTok mau ganteng, segera istighfar, ditunggu 3 jam. Bisa ada nggak akan ditulis oleh malaikat. Siapa petugas nulisnya? Malaikat Raqib Atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak satu semua ucapan yang kita lafazkan itu, tidak semua ucapan atau semua ucapan yang kita ucapkan, kita lafazkan itu, kecuali ada malaikat Raqib Atid yang selalu mengawasi Anda. Jadi jenengan ngelakuin apa saja ada malaikat Raqib Atid. Ini saya kasih paham Bu, ini ilmu. Jenengan Raqib Atid itu berapa malaikat? 2. Halo. Coba santri-santri Darus Syafa'ah, malaikat Raqib Atid itu berapa malaikat? 2. Ya benar. Di majelis Darus Syafa'ah diajari nggak kitab Aqidatul Awam? Pernah ngaji? Belum pernah? Belum pernah? Belum. Bu, ini tak kasih ilmu yang mungkin hampir semua orang nggak paham karena mungkin nggak baca. Malaikat Raqib Atid itu 1 malaikat, Bu. 1 malaikat namanya Raqib dan Atid, bukan 2 malaikat. Bukan Raqib 1 malaikat, Atid nama lain, bukan. Raqib Atid itu 1 malaikat tapi namanya 2 itu. Mengerti ya? Iya, mengerti. Sebelah kanan namanya malaikat Raqib Atid. Sebelah kiri juga Raqib Atid. Selama ini kan dari guru-gurunya gimana? Raqib amal baik, Atid amal buruk. Itu kurang tepat. Ada di kitab Nurul Dhalam, syarah dari kitab Aqidatul Awam. Raqib Atid itu nama malaikat 1 saja. Jadi sebelah kanan 1 Raqib Atid, kiri 1 Raqib Atid. Tugasnya nulis amal baik dan buruk. Yang kanan Raqib Atid nyatet amal baik, yang kiri Raqib Atid tugasnya nyatet amal keburukan. Raqib itu al-hafid, maknanya malaikat yang datang. Hafidun. Atid itu hadirun, datang mencatat. Ya, malaikat yang hadir dan yang mencatat. Namanya Raqib Atid. 1 malaikat. Di Nazaman apa tuh jumlah malaikat jenengan? Apa gitu?
Tafsilu ashrin minhumul Jibrilu Mikalu Israfilu Israilu Munkar nakirun wa rakibun wa kada Atidun malikun wa ridwanu tada. Ini cara pondok. Tafsilu ashrin minhumul Jibrilu Mikalu Israfilu Israilu Munkar nakirun wa rakibun wa kada Atidun malikun wa ridwanu tada. Kudu hafal Bu, kudu hafal lagi. Mangke ustaz-ustaz dan darus syafa'i kudu dingaji nih kitab niku. Cek ngerti jumlah malaikat pinten, nabi pinten, nggih. Masih pun Allahumma shalli ala Muhammad. Itu malaikat lagi jenengan pasien